Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Nurul Islam yang berbahagia, hari ini kembali kita hadir di podcastnya NIG, tentunya dengan pemateri narasumber yang luar biasa. Pagi hari ini sengaja kita hadirkan narasumber yang cukup luar biasa. Jadi penasaran siapa dia? Nanti akan kita sapa dan nanti akan kita kita gali informasi apa saja yang sudah beliau lakukan di kesibukan beliau sehari-hari. Tentunya masih muda, masih energik. Baik, kita sapa. Beliau adalah Mas Siswanto. Mas Siswanto, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus semangat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, beliau ini saya tahu kepribadian beliau ini. Beliau ini istiqomah dalam puasa sunnah. Wah, ini saya perlu tanyakan ini Mas Siswanto. Jadi di kesibukan beliau ini setiap hari, pemirsa sahabat Nurul Islam, beliau masih istiqomah puasa sunnah. Nah, ini kita harus cari tahu ini kira-kira apa trik beliau ini, kenapa bisa puasa sunnah tapi pekerjaannya, aktivitas yang begitu banyak. Mungkin kita sharing dulu ya, apa rahasia beliau ini tetap istiqomah puasa? Harus bisa makan ya. Iya. Jadi biar nanti ini ternyata puasa itu tidak mengganggu aktivitas ya, Mas Siswanto ya. Iya, benar sekali. Ya, gimana ya? Kalau semua orang mungkin bapak kiai, ustaz, sudah biasa. Orang-orang alim itu kan banyak sekali amalannya. Tapi saya kembali pada diri saya. Aku amalnya apa? Wah, lucu ya. Saya tidak bisa mengajar, tidak bisa mengaji ataupun berbuat baik lainnya. Mungkin sekecil ini harapan saya atau kita semuanya, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Waduh, sangat menyentuh hati sekali. Jadi memang kita kalau apa yang dialami Mas Siswanto ini, kita terbayang saja. Ini amalan yang kecil apapun yang kita lakukan, tapi itu istiqomah, itu cukup luar biasa. Tapi nggak rutin, tapi ya mencoba gitu, harus gitu. Iya. Harus dipaksakan. Ada yang menyampaikan bahwa kamu mau masuk surga secara terpaksa atau mau masuk neraka secara ikhlas gitu. Makanya dalam kebaikan memang harus kita kepada diri kita dipaksa. Oh, jadi ini salah satu triknya, dipaksa dulu baru terbiasa, begitu ya Mas Sis? Iya, dan adanya kesadaran bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan. Oke. Yang harus kita amalkan. Tapi biasa kalau dalam puasa biasa aktivitas terganggu, enggak lemah atau apa? Ya, itu adalah ujian. Ujian yang mana kita harus menyikapi dengan baik. Oke. Dengan baik. Wah, itulah trik. Itu trik beliau, itu perlu kita tiru pemirsa. Jadi hari ini di podcast hari pagi ini yang cukup luar biasa ini, kita akan menggali ada salah satu program yang beliau hadirkan nanti yang nanti secara gamblang akan beliau kupas. Kemudian sahabat Nurul Islam, beliau ini kesehariannya adalah di lembaga Dilas DSNI Amanah. Beliau diposisikan sebagai wakil direktur ya Mas Sis ya. Cukup luar biasa. Wakil direktur sebagai fundraising cukup luar biasa. Mungkin hari ini kita akan bahas program yang beliau hadirkan, yaitunya CEP ya. CEP. Nah, apa itu CEP? Apakah programnya? Nanti sahabat semua akan mengetahui. Dan ini siapa saja yang orang yang dilibatkan dalam program ini, kemudian apa manfaatnya? Nanti akan secara gamblang kita bahas. Tentunya juga kalau nantinya sahabat pemirsa Nurul Islam semuanya atau sahabat yang berada di Kota Batam ingin mengetahui apa itu, dan kalau nanti seandainya kita ikut sumbangsi atau partisipasi dengan program yang sudah dijalankan ini, nanti akan juga kita informasikan bagaimana caranya untuk sama-sama kita menjalankan dakwah ini. Baik, untuk
Mas Iswanto untuk program ini kira-kira bagaimana? Artinya apa itu program CEP ini? Iya, kebetulan kita kan di lembaga masyarakat DSN Amanah yang mana program menjalankan dua program-program di antaranya adalah CIP yang akan kita gali, yang akan kita bicara pada kesempatan kali ini, kita paparkan pada kali ini bahwa CIP adalah Central Education Program. Central Education Program. Nah ini perlu diingat, Central Education Program. Iya, yang merupakan adalah program pendidikan. Ya. Salah satunya adalah program beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim duafa. Oke. Di samping itu, program JIP juga selain pendidikan juga adanya BML, Bina Mitra Lembaga. Bina Mitra Lembaga. Ya. Ada CEP, ada BML, Bina Mitra Lembaga. Itu satu ruang lingkup. Oh, satu. Jadi satu program itu jalankan dua itu. Tidak hanya dua. Oh, kan ada juga angkutan pelajar gratis. Oh, ya, oke. Yang mana angkutan pelajar itu ada dua, ada yang bus maupun yang pompong. Kalau di darat, di laut pompong. Kapal itu ya, pompong. Kapal yang kecil, oke. Besar gitu. Yang mana intinya pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang biaya pendidikan kepada anak yatim duafa. Oke. Yang mana anak-anak yang memiliki potensi bahwa dia itu harus belajar, dia itu adalah memiliki potensi mungkin nulisnya atau mungkin dalam percakapan dalam akademiknya bagus, tetapi dalam hal kendala keuangannya biaya ya nggak ada, makanya kita hadir mengulisan program beasiswa pendidikan tersebut. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pendidikan DSN Amanah yang kesehariannya tiap harinya itu selalu hadir ada dua tamunya, satu adalah Muzaki, yang dua adalah Mustahik. Dua Muzaki, Mustahik ini mesti harus ada nih lembaga zakat ya? Iya, semuanya ada. Kalau Muzaki adalah orang yang mengamanahkan dana zakat. Oke. Lengkapnya melalui kita lembaga Amerika DSN Amanah. Kalau Mustahik adalah orang penerima manfaat. Ya, sasaran untuk penerima manfaat ya. Dari program-program tersebut. Salah satunya adalah Mustahik ini yang hadir, yang kesehariannya hadir di layanan kita. Kadang-kadang dalam satu hari itu ada 10 atau bahkan lebih. Oke. Tapi pengajuannya beda-beda. Ada yang pengajuan untuk pengobatan, sosial, kebutuhan hidup, dan biasanya adalah untuk biaya pendidikan anaknya atau anak yatim maupun duafa tersebut. Oke, untuk program CEP Mas Iswanto ini apa tuh? Ini ada kriteria enggak? Pesertanya siapa? Selain yatim duafa, kira-kira dari sisi kemampuankah ada pembatas kira-kira, atau semua duafa masuk ini? Yang putus sekolah semua duafa masuk dan kita biayai. Siapapun bisa menjadi sasaran target. Oke, siapapun bisa menjadi sasaran target ini. Tapi itu tadi duafa. Yang sesuai dengan kualifikasi kita, sesuai dengan biasanya kan ada pengajuan untuk pendidikan. Nah, saat itu akan diproses oleh tim kita. Oke. Layak enggak ini dijadikan untuk jadi anak asuh atau penerima manfaat dari beasiswa tersebut. Oke. Kita perlu adanya survei ke lapangan, apakah benar atau enggak. Oke. Karena dengan program ini banyak nilai manfaat yang dirasakan oleh mereka. Di antaranya mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, paling tidak SMA. Dan ketika mereka mau kuliah, kita pun juga mengarahkan jalan supaya mendapatkan beasiswa kuliah itu seperti apa. Oke. Seperti hari ini nanti sekitar jam 9-an akan hadir anak-anak kita yang mendapatkan beasiswa. Cukup luar biasa. Bogor, Pondok Pesantren Bogor nanti akan berkunjung ke sini. Oh, mereka yang selama ini kuliah di Bogor? Saat ini belum kuliah. Oh, belum. Karena mereka masih di sekolah beasiswa di Bogor di pondok selama 5 tahun itu udah SMP dan SMA. Setelah itu baru nanti mereka akan bisa mendapatkan beasiswa kuliah bahkan ke luar negeri. Oke, sampai ke luar negeri ya? Ke universitas ternama di Indonesia seperti ITS, UGM dan lainnya. Oke, nanti sahabat Nurul Islam tentunya bertanya ini Mas Yes. Kira-kira untuk program ini, pendampingan ini apa saja yang diberikan? Apakah sama itu
kan kita tahu ada jenjang pendidikannya ya. Iya. Ada SD, SMP, SMA gitu ya. Kan sampai SMA. Kira-kira apa yang diberikan untuk masing-masing jenjang pendidikan ini, Mas Iswanto? Iya. Kalau penerima manfaat ini mulai dari TK sih. Oh, mulai dari TK. Ya, Cukup SD, luar biasa. SMP, SMA. Nah, kita dari lembaga pendidikan aman tidak hanya sekedar memberikan data ini kamu harus sekolah terus kita lepas gitu, enggak. Tetapi bagaimana agar anak ini sekolah oke, terus dalam pergaulan di lingkungan oke, anaknya. Wah, itu dilakukan pendampingan ya? Iya, penguatannya di pendampingan tadi. Oke. Jadi tidak saja dilepas, setelah diberikan didampingin terus. Iya, tetap adanya pendampingan, itulah penguatan kita. Oke. Selain per bulannya itu ada pertemuan all semuanya, anak-anak yang seluruh di Batam ini ada pertemuan bersama, yang mana pertemuannya tersebut itu menggali potensi anak-anak, yang mana nanti yang ngisi adalah anak-anak tersebut. Oh, mereka saling berbagi. Dan berbagi ilmunya. Oke. Bagaimana sih menjadi seorang ahli matematika yang bagus, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya atau apanya. Jadi anak tersebut nanti yang akan menjadi pematerinya. Berbagi. Iya, yang tadi bahwa ada pendampingan per wilayah. Pendampingan per wilayah yaitu misalkan minggu ini di wilayah Mendro, minggu berikutnya Batu Aji. Jadi per wilayah, yang mana orang tua kita juga harus bisa mengenal orang tuanya, keluarganya, karena orang tua ini juga berperan yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi mereka juga memiliki tanggung jawab. Ketika ada masalah anaknya itu dalam sekolahan, kita harus memberikan edukasi, memberikan ini lo salah, ini lo benar, memberikan informasi yang baik, jangan sampai anak itu salah dalam pergaulan. Oke. Ini cukup menarik ya. Jadi ketika ada program ini diluncurkan, kemudian siswa diberikan semacam biaya pendidikan, itu tidak saja dilepas, kemudian juga silaturahim antar anak, kemudian antar keluarga juga terjalin. Nah, dan juga tidak terlepas barangkali nantinya tentunya punya efek ke siswanya, kemudian barangkali hal positif apa yang mungkin mereka dapati, baik itu yang penerima, keluarga atau masyarakat sekitarnya, Mas Iswanto. Positifnya adalah mereka sangat bahagia dan bangga apalagi mendapatkan program beasiswa pendidikan dari Yayasan Amanah. Jadi mereka paling tidak bebas biaya pendidikan bebas. Apalagi kita juga alhamdulillah merambah kerjasama dengan sekolah-sekolah lain seperti sekolah Islam Nabila. Kalau di sekolah Nabila kan di Butamas seperti kita ketahui di situ adalah sekolah yang luar biasa. Ya, gitu ya. Di sahabat Nusam juga tahu Nabila salah satu channeling kita ya untuk dalam rangka menyebarkan program ini. Di situ mempercayakan Yayasan Amanah untuk menempatkan anak-anak sekolah itu bebas biaya. Wah, cukup luar biasa sekolah Nabila. Oke. Tapi sekolah-sekolah lain nanti di Batam juga menjadi target untuk kerjasama anak asuh itu. Ada beberapa memang yang sekolah sudah kerjasama dengan kita, terutama di sekolah-sekolah itu. Dan alhamdulillah nilai positifnya anak-anak yang kita berikan beasiswa tersebut sehingga bisa mengantarkan mereka sampai detik ini, anak-anak yang menjadi anak asuh kita yang menerima nilai manfaatnya, mengantarkan mereka jadi polisi. Wah, luar biasa. Mengantarkan mereka anak pulau bisa menjadi seorang kepala sekolah. Kepala sekolah. Ada yang bisa mengantarkan mereka bisa mendapatkan beasiswa gratis di UGM. Oke, ini nilai positifnya. Dan ada juga yang menjadi perawat di Jakarta. Gitu. Kalau yang jadi polisi, saya masih ingat itu di Batam, sudah di Batam. Oke, luar biasa. Jadi harapan kita mungkin nanti bisa menjadi berpindah ya Mas ya. Jadi ada dua, layanan DSNI Amanah
mungkin hadir tamu 2, muzaki, mustahik. Barangkali mereka yang sudah kita santuni selamanya di orang sukses bisa menjadi muzaki ya? Iya, alhamdulillah. Seperti alhamdulillah sampai detik ini ada beberapa anak yang memang yang dulu waktu sekolah kita biayai, kita berikan santunan, kita dampingi. Alhamdulillah sekarang menjadi muzaki dan membayar zakat. Masya Allah. Itu yang hal yang luar biasa. Ini sambutan orang tuanya ketika anak beliau dapat bantuan ini, kira-kira bagaimana? Mungkin kita tahu efek kalau kan sasarannya kan yang duafa ya. Kemudian barangkali yang selama ini orang tuanya berpenghasilan pas-pasan, mungkin cukup terbantu sekali ya dengan program dengan bahkan kadang sampai nangis. Entah kalau nggak ada bantuan dari DSN mungkin anak saya tidak sekolah. Anaknya pemulung itu mungkin bilang. Anaknya pemulung itu cita-citanya menjadi dokter. Sampai detik ini alhamdulillah kita jadikan penerima manfaat beasiswa tersebut. Oke. Karena sudah kelas 3 SMA. Ya. Oke. Mungkin efek di lingkungan kira-kira ini mudah diterima enggak Mas Iswanto? Ketika program ini kita luncurkan, bagaimana sambutan masyarakat? Sambutan dari masyarakat itu kan anak masyarakat pengennya anaknya jadi penerima manfaat dari mana gitu. Tapi kan ya itu tadi bahwa program ini khusus untuk duafa atau mungkin yang berpenghasilan rendah. Oke. Banyak hal lagi yang akan kita korek, yang kita gali informasi dari pemateri yang luar biasa pagi hari ini. Mungkin kita rehat dulu, nanti untuk selanjutnya nanti apa saja, bagaimana caranya. Seandainya kalau kita nanti ingin ikut berpartisipasi dengan program yang sudah diluncurkan oleh Desen Yamana, yaitu yang digawangi oleh Mas Iswanto. Oke, kembali lagi di podcastnya NIG, tentunya masih dengan pemateri yang luar biasa, masih di materi yang beliau luncurkan, CEP, Central Edukasi Program. Mas Iswanto, kira-kira kalau seandainya masyarakat ini ingin untuk mendaftarkan, untuk ikut ambil serta di program ini, bagaimana caranya kira-kira? Siapapun bisa menjadi bagian kebaikan dalam program CEP atau beasiswa pendidikan. Oke. Bagi para muzaki atau yang pingin anaknya pingin didaftarkan ini. Oh gitu. Jadi para mustahik ya, atau sebagai masyarakat yang ingin anaknya supaya menerima nilai manfaat dari program CEP atau program beasiswa pendidikan ini caranya adalah salah satunya bisa langsung ke layanan BCN Amanah. Oke, langsung ke muka kuning ya? Iya. Muka kuning. Oke. Kalau layanan yang langsung layanan di lapangan, kawan-kawan di lapangan juga bisa ya secara langsung? Iya, bisa. Itu pun juga bisa, nanti juga tetap akan diarahkan ke layanan. Kantor layanan di sini. Karena kan memang ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Oke. Kemudian bagaimana nanti kalau seandainya ini sahabat Nurul Islam atau masyarakat di Kota Batam ingin berpartisipasi ini? Ingin berpartisipasi dengan program yang diluncurkan oleh Desen Yamana ini, sehingga beliau merasa ingin terpanggil ini. Terpanggil artinya ikut berdakwah, ikut memberikan sumbangsinya terhadap program ini. Bagaimana caranya gitu? Iya. Salah satu nilai manfaat dari program itu yaitu mengantarkan anak-anaknya juga Oke. Mengantarkan mereka menjadi polisi, jadi seorang guru, jadi seorang perawat. Salah satu itu adalah peran penting dari masyarakat yang telah mengamanahkan donasinya melalui kita. Kita ada program beasiswa pendidikan itu adalah bagi para masyarakat yang ingin ikut andil menebar kebaikan, bisa mengikuti program yaitu tadi menjadi orang tua asuh bagi mereka. Oke. Bagaimana caranya? Orang tua asuh adalah memberikan donasinya melalui kita, melalui kita. Tinggal ambil pilihannya, mau yang SD, SMP, ataupun SMA. Oke. Seperti itu. Bisa 100 per bulan, 200, 300, sampai 500. Tergantung kemampuan dan keinginan muzaki. Iya. Mau pilih yang mana? SD, TK ya? Iya. TK, SD, SMP, dan SMA. Misalkan saya maunya yang SMA, tapi saya per bulannya 200
saja boleh. Boleh, misalkan kan si anak per bulannya 400. Oh, dia tidak mesti sesuai dengan biaya kata sekolah. Kalau dia kemampuannya seperti itu, berarti sebagian taruhnya itu tugasnya dia. Jadi Oke. Di samping menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita, berarti itu kan per bulannya bisa transfer, kayak layanan donasi terjemput ya. Jadi cukup mudah sekali ya, transfer. Layanan ke desa. Oke. Kita juga ada program, kalau itu tadi yang umum, menjadi orang tua asuh tahfiz Quran, itu juga ada. Oke. Gambarannya juga sama, sesuai dengan kemampuannya berapa. Oke. Karena kalau tahfiz Quran itu biasanya sampai 500-an kakak. Oke. Kalau yang di pondok itu biasanya karena anaknya di pondok. Pondok ya, beda dengan formal ya. Iya. Oke. Biasanya di pondok agak lebih tinggi dari formal. Oke. Pendidikan lainnya. Oke. Cukup gampang sekali pemirsa, sahabat Nurul Islam, hanya bagaimana cara ikut kita untuk berpartisipasi dengan program ini, bisa datang langsung ke layanan ataupun layanan antar jemput donasi dan atau bisa transfer ke rekening. Nanti ada rekeningnya ya? Ada. Oke. Karena ada rekening khusus untuk program. Oke, sebagai akuntabilitas lembaga ini, beliau juga untuk melayani dengan layanan transfer. Jadi jemput donasinya Anda call, kita langsung nongol. Oke, Anda call langsung nongol. Ini yang luar biasanya. Jadi tidak perlu susah-susah datang ke sini. Ada hal yang bagaimana kita di rumah saja, kita duduk di rumah tetapi kita bisa membantu dakwah, bisa ikut berpartisipasi dalam dakwah ini. Barangkali itu. Barangkali banyak hal yang akan kita gali dari Mas Iswanto. Mungkin untuk pagi hari ini, untuk pembahasan CV, kita sudah memahami apa itu form CV, siapa saja targetnya, kemudian bagaimana cara kita ikut untuk berdonasi atau ikut partisipasi dalam program dakwah ini. Dengan waktu terbatas, mungkin hari ini kita cukupkan dulu podcast kita hari ini. Silakan kalau ada sumbang sarannya bisa disampaikan kepada layanan atau layanan Desen Amanah, sehingga apapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau yang belum kita ketahui, sahabat Nurul Islam bisa bertanya langsung atau datang langsung ke Nurul Islam. Barangkali itu, terima kasih Mas Iswanto dengan pemaparan materinya cukup luar biasa. Ditunggu di podcast selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.